Tapi yang paling gawat, manusia punya akal tapi nggak bisa ke masjid. Di saat itu maka dia lebih dahsyat, lebih parah daripada binatang ternak. Para jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah kabarkan kepada kita kalau kita ini semuanya adalah ciptaannya. Allah kabarkan kepada kita, Allah katakan bahwasanya apa yang ada ini baik di dunia ataupun di bumi, di langit dan semuanya di mana saja, itu kata Allah, hamba Allah, ciptaan Allah dan makhluk Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah kabarkan kepada kita, kita ini semuanya pada satu saat akan kembali, akan meninggal, akan sirna tanpa ada kecuali. Maka sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita dijemput oleh Allah, kita dihidupkan di dunia ini, diberikan tugas kita oleh Allah. Apa tugas kita? Liya'budu. Apa tugas kita? Menjaga agama. Apa tugas kita? Melaksanakan ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia ini dijadikan oleh Allah untuk itu, mazra'atul akhirah. Yang mana dunia ini, bumi ini dijadikan oleh Allah untuk mencari bekal, untuk mencari amal, untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Bumi ini disebutkan Rasulullah sebagai mazra'ah, ladang akhirat. Maka kelirulah kita hamba Allah kalau dunia ini hanya kita jadikan sebagai ladang dunia. Yang tahu kita hanya mencari kesenangan dunia. Siang waktu kita Allah berikan dunia lagi, malam dunia lagi. Ini keliru. Dan ini satu kelalaian yang sangat luar biasa di hari ini, di zaman ini, bahwasanya yang mana waktu kita Allah berikan siang malam, nggak ada kadang-kadang sedikit pun faedah untuk akhirat. Maka oleh karena itu, mari kita jadikan dunia ini waktu kita untuk menjadikan dunia ini sebagai mazra'ah, ladang akhirat. Karena yakinlah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik bekal kita kembali kepada Allah adalah ketakwaan. Kata Allah, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Jadilah bekalmu, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai masanya kita hidup di dunia, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah seperti orang tua kita, anak kita malam ini sudah malam pertama di alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam setelah meninggal kita, menunggu kiamat. Belum ada satupun berada di alam akhirat. Semuanya yang meninggal hari ini masih di alam barzah. Karena terjemahan alam barzah itu adalah alam yang mana setelah meninggal dunia kita menunggu akhirat, itu alam barzah. Mudah-mudahan mohon kita kepada Allah bahwasanya anak kita almarhumah, mudah-mudahan yang pertama diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan akan almarhumah itu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan anak itu tinggalkan, keluarga itu tinggalkan, kita mohon kepada Allah diberi ketabahan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya perkara kembali kepada Allah. Kemana kita kembali? Kembali kepada tempat yang ditentukan oleh Allah.
Kalau di dunia ini satu tempat kita, satu bumi, satu rumah kita. Tapi saat kita kembali kepada Allah, ini artinya kembali kita ini semuanya kepada tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Tentu ada tempat yang baik, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang tidak baik ataupun tempat murkanya Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan dengan neraka. Maka kita ini semuanya makhluk Allah, enggak semuanya masuk surga, Pak. Enggak semuanya, enggak. Hingga dalam keterangan disebutkan ada 3 golongan makhluk Allah. Ada makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah. Dia semuanya menjadi ahli surga. Enggak ada satupun yang enggak masuk surga. Semuanya masuk surga. Siapa itu? Min malaikatillah. Dari golongan malaikat-malaikat Allah, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tidak ada satupun malaikat yang tidak ahli jannah. Semuanya mereka masuk surga. Kenapa? Karena memang mereka itu hamba yang sangat taat kepada Allah. Tidak ada mereka satupun yang berbuat maksiat kepada Allah. Mereka itu selalu sami'na wa ata'na, yang sujud ya sujud, yang rukuk ya rukuk, yang bertasbih ya bertasbih. Maka semua malaikat Allah ini selalu dalam taat Allah, maka wajar dan layak mereka itu memang ditempatkan oleh Allah dalam surganya. Enggak ada tinggal satu. Yang mana malaikat ini sebagai rukun iman, bahkan untuk kita sah menjadi orang beriman itu wajib, mesti memang kita imani ada malaikatnya Allah. Rukun iman yang kedua setelah iman billah, yang kedua iman bi malaikat. Yang mana dalam rukun iman kita sudah disampaikan dalam ilmu akidah bahwasanya kita wajib meyakini wujudnya malaikat, yang mana malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, dan mereka itu tidak diberikan oleh Allah seperti sifat manusia, ada lagi perempuan, makan, minum dan selainnya, dan semua mereka itu di dalam taat Allah, enggak ada maksiat satupun. Maka wajar malaikat ini dimuliakan oleh Allah, semuanya ahli surga. Dan kita ini enggak mungkin sampai ke makam malaikat. Cuma ada satu keterangan kalau malaikat ini ahli ibadah wajar, karena enggak ada nafsunya, enggak ada sibuk dengan cari nafkah, enggak mikirkan istrinya, memang enggak ada istrinya. Hingga ada keterangan bahwasanya manusia ini dijadikan oleh Allah level yang kedua. Yang pertama level malaikat, yang kedua manusia, yang ketiga bahimah. Ada makhluk, kita ini level yang kedua, di tengah-tengah gitu. Di atas keterangan ini menyebutkan bahwasanya malaikat level yang pertama orang-orang hebat, orang-orang mulia, tapi nggak punya nafsu. Yang kedua, level kedua adalah level manusia, terus jin. Dan yang ketiga level bahaya. Apa itu? Binatang ternak, kambing. Manusia ini apabila dia rajin beribadah, manusia ini bisa menaklukkan hawa nafsunya hingga dia menjadi hamba Allah yang benar, mendahulukan ibadah di atas segala-galanya. Maka di saat itu manusia ini bisa melebihi level yang pertama, lebih tinggi daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena manusia punya nafsu yang besar, tapi bisa menaklukkan nafsunya, bisa menempatkan diri selalu aktif beribadah kepada Allah. Maka manusia yang model begini, maka dia bisa lebih tinggi dari malaikat Allah Subhanahu. Kalau malaikat aja ibadah wajar, malakin bau nepai, dan sembahyang makin ingat nak kedai nepai, makin kedai nepai. Dan yang kedua, kalau manusia ini diberikan akal oleh Allah, diberikan pikiran oleh Allah, diberikan nafsu oleh Allah, tapi dengan akalnya itu dapat dikalahkan oleh nafsunya, hingga tidak ada waktu untuk sujud kepada Allah,
tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah, tidak ada waktu ke masjid, maka manusia ini turun derajatnya lebih bawah daripada binatang ternak. Kalau binatang ternak wajar nggak ke masjid karena nggak tahu. Binatang ternak wajar nggak sholat, nggak tahu. Apalagi sembahyang tidak dikitabkan, tidak diperintahkan kepada binatang ternak. Tapi yang paling gawat, manusia punya akal tapi nggak bisa ke masjid. Di saat itu maka dia lebih dahsyat, lebih parah daripada binatang ternak. Ini manusia ini. Jadi manusia kalau dia mampu menjaga akalnya dengan baik, mengalahkan nafsunya, maka dia akan naik makamnya, bahkan lebih mulia dari mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kalau manusia ini dikalahkan akalnya oleh nafsunya, maka dia jatuh sejatuh-jatuhnya, lebih hina daripada kerbau dan kambing. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makhluk Allah itu enggak satu pun masuk surga, semuanya dalam neraka. Siapa? Syayatin, setan. Yang mana setan ini adalah satu makhluk Allah, satu golongan daripada jamaah jin juga, dan dia itu enggak satu pun yang beriman. Tentu enggak satu pun yang beribadah. Maka golongan daripada syaitan-syaitan ini adalah menjadi ahlul nar, menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jangan jadi syaitan saja. Jadi syaitan. Yang ketiga, ada golongan daripada makhluk Allah, sebahagiannya dalam surga, sebahagiannya dalam neraka. Itu siapa? Kalangan manusia. Siapa? Kalangan jin. Maka kalangan jin, makhluk yang diciptakan oleh Allah, mereka itu ada dalam surganya Allah, ada dalam nerakanya Allah. Manusia, makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam surganya Allah dan ada dalam nerakanya Allah. Maka kita manusia ini enggak semuanya masuk surga. Sesuai apa kata Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Apa kata Allah? Sungguh telah kami siapkan neraka jahanam itu kebanyakan, yang terbanyak isinya dari dua golongan. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Dalam tafsir disebutkan jarak perbedaan antara jumlah orang dalam surga dengan neraka itu dipahami dari ayat ini. Bagaimana banyaknya orang dalam neraka itu? Disebutkan di tafsir itu bahwasanya 1000 orang dalam neraka, baru 1 orang dalam surga. Payah cabai surga itu. Kalau ketawa-ketawa nggak payah dapat itu. Cengil-cengil ngebelah dunia payah dapat. Maka disebutkan oleh Allah, banyak orang dalam jahanam itu. Bagaimana 1 dengan 1000? 1000 kala 1000 orang yang sudah dalam neraka, baru 1 di sana. 20.000 orang sudah dalam neraka, maka 20 orang dalam surga. Usahakan kita yang 20 itu. Maka oleh karena itu, mari kita upayakan agar kita selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita 1 dari 1000. Bagaimana sifat-sifat orang yang penghuni jahanam itu? Allah lanjutkan dalam ayat itu, apa kata Allah? Lahum qulubun. Mereka yang dalam neraka jahanam, manusia yang penghuni neraka jahanam itu, mereka diberikan hati oleh Allah, tapi dengan hati itu tak mau memahami agama Allah, hingga tak beriman, tak mau beribadah, tak mau bertakwa kepada Allah. Jadi manusia-manusia yang ahli jahanam itu pintar dia,
Paham dia urusan-urusan yang lain, tapi urusan agama, urusan syariat yang nggak mau paham. Hingga dia tidak bisa ahlul iman dan tidak ahlul ibadah. Allah katakan mereka punya telinga, tapi telinga itu tidak mendengarkan kebaikan, tidak mendengarkan nasihat, hingga tidak mau beriman dan bertakwa, beramal saleh. Mereka bahkan punya mata, tapi mata mereka tidak melihat kebenaran, hingga mereka tidak mau beriman dan bertakwa. Bahkan kata Allah, bal ulaika kal an'am, mereka itu ditamsilkan oleh Allah, diserupakan oleh Allah seperti binatang ternak. Mereka yang punya hati tidak mau paham agama, orang yang punya telinga tidak mau mendengar nasihat agama, orang yang punya mata tidak mau melihat kebenaran, disebutkan oleh Allah mereka seperti kerbau, bahkan bal wa adhan, bahkan lebih parah dari kerbau. Kenapa demikian? Kalau binatang ternak, sesuatu yang membahayakan, dia tidak mau kerjakan itu. Lembu, kambing, kalau sudah lihat api, dia nggak mau mendekat ke api itu. Tapi kalau manusia sudah tahu berzina itu haram, sudah tahu membahayakan, lantas dia kerjakan lagi itu. Sudah tahu bahaya, dikerjakan pula. Kan lebih parah dari kerbau. Kalau kerbau itu kata Allah, nggak begitu apa, nggak begitu dasar. Kalau kerbau itu, kalau sudah tahu bahaya, dia pasti tidak lakukan itu. Tapi manusia sudah tahu bahaya, sudah tahu kehancuran luar biasa, bahkan dia di saf yang terdepan untuk melakukannya. Maka kita mohon kepada Allah agar diberikan hidayah, taufik kepada kita, agar kita bisa menjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah para jamaah, inilah yang berharga pada diri kita. Yang dinilai oleh Allah dua saja, iman takwa, bukan pangkatmu, bukan jabatanmu, bukan. Walaupun kau bangga-banggakan, tapi itu tidak pernah dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Allah katakan, Rasul katakan, innallaha yubghidu kulla alim bid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah murka, Allah benci, Allah tidak ridha kepada orang yang paham urusan dunia tapi bodoh di urusan akhirat. Kalau cari pangkat, nomor 1 pintarnya luar biasa. Cari duit, luar biasa. Satu hari pun 40 juta dapat, tak terima wallahu a'lam. Tapi kalau sudah urusan agama, sampai hari Fatihah pun belum tentu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.